Assalamualaikum, halo, bertemu lagi dengan pembelajaran Ibu Hani. Nah, sekarang kita akan mempelajari ria dan nifak. Ria yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan memujinya. Hal yang sepadan dengan ria yaitu sum'ah, berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar oleh orang lain, kemudian dipujinya. Macam-macam ria. Macam-macam ria ada dua, yaitu ria jali dan ria kahfi. Ria jali merupakan ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian orang lain. Yang kedua yaitu ria kahfi, melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Bentuk ria yaitu seseorang yang menyumbang di masjid di hadapan orang banyak. Kemudian yang kedua, seorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau duhur, akan tetapi dengan harapan supaya dinilai dari gurunya. Yang ketiga yaitu Bapak Taufan membantu pesantren di kampungnya dan supaya panitianya dan mengumumkan dari hasil sumbangannya dengan maksud agar jamaah lain mendengarnya. Akibatnya apa sih dari ria? Akibatnya yaitu yang pertama, menghapus pahala amal baik. Yang kedua yaitu mendapat dosa besar karena ria termasuk perbuatan syirik kecil. Dan yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Maka dari itu kita tidak boleh memiliki sifat ria. Perilaku menghindari ria. Gimana sih cara kita untuk menghindarinya? Yang pertama, melatih diri untuk beramal secara ikhlas, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga. Kemudian yang ketiga, mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang telah kita lakukan. Artinya kita harus selalu sabar dalam menghadapi orang-orang yang menuduh kita bahwa kita bersedekah hanya untuk pamer. Kemudian materi yang kedua yaitu nifak. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, serta perbuatan. Nah, kemudian nifak juga berasal dari kata nafaqah. Macam-macam nifak. Ada dua ya, yang pertama nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan bahwa dirinya beriman, akan tetapi dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, dia bersedekah dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Yang kedua, nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran yang telah dilakukan. Kemudian bentuk nifak apa aja sih? Yang pertama yaitu tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, enggan melakukan sholat. Kalaupun ia melakukan sholat, pasti karena paksaan orang lain. Yang ketiga yaitu terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan berkhianat. Kemudian yang terakhir suka membual mengenai keindahan duniawi dan melupakan kehidupan akhiratnya. Nah, akibatnya apa sih kalau kita berbuat buruk atau munafik? Yang pertama, bagi diri sendiri, mendapatkan siksa, tidak disenangi dalam pertemanan. Kemudian yang ketiga, tercela dalam pandangan Allah dan manusia. Yang kedua, bagi orang lain, terjadinya fitnah, mencemarkan nama baik orang lain,
sehingga orang lain merasa malu karenanya, merusak persaudaraan atau tali silaturahmi antara pertemanan, masyarakat, serta persaudaraan. Nah, upayanya gimana sih untuk menghindari nifak? Yang pertama yaitu nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia, termasuk hati munafik sendiri. Yang keempat, kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai salah satu perbuatan ria melalui video pembelajaran Nusa dan Rara. Selamat menyaksikan anak-anak. Masya Allah, Uma seneng banget lihat laporan hasil kegiatan kalian di sekolah. Mantul nih anak Uma dan Abah. Alhamdulillah. Iya, makasih Uma. Kan Uma juga yang nemenin kita belajar. Uma juga mantul. Mantap betul. Tahun ini prestasi Rara juga. Masya Allah, terpilih sebagai murid TK berprestasi. Hafalan surat terbanyak. Terus dapat bintang terbanyak. Soalnya nggak pernah telat. Mulai. Terus murid pertama yang lancar baca tulis. Terus hafal perkalian. Nggak ada yang bisa ngalahin Rara. Dan predikat murid TK terbaik tahun ini adalah Rara dari kelas Pinter TKB 1. Rara. Selamat ya. Bukan lagi ah. Ya Predikat ampun. murid TK Mau terbaik sampai tahun berapa ini kali videonya adalah diputar terus, Ra? Emangnya kenapa? Kanusa Iria nggak bisa jadi murid berprestasi kayak Rara. Oh ya, Uma kan janji kasihin hadiah buat Rara. Astagfirullah. Bukan. Mulai deh sombongnya. Merasa hebat. Sekarang nagih-nagih hadiah ke Uma. Kalau murid berprestasi harus dikasih hadiah kan? Nah, sesuai dengan janji Uma, ini hadiah untuk Rara. Wah, makasih Uma. Dan ini untuk Nusa. Hah? Loh, masa kok dapat hadiah juga? Tahun lalu Uma juga udah kasih kan? Iya Uma, kan Kanusa nggak juara, nggak prestasi. Murid yang prestasi kan cuma Rara. Astagfirullah, Ra. Kok jadi gitu sih ngomongnya? Rara, di mata Uma kalian itu anak yang berprestasi. Hah? Jadi kalian berdua berhak mendapat hadiah. Bangga sama diri sendiri boleh, tapi nggak boleh sombong. Tuh, Nggak boleh merendahkan orang lain. tuh kan? Ya sayang? Sombong. Rara nggak sombong kok. Jabala. Ra, tahu nggak kalau sombong itu temannya siapa? Hah? Temennya setan. Suka ngerendahin orang lain, merasa dia paling hebat. Kayak siapa yo? Lembaga. Jadi Rara temennya setan dong. Wadawai. Bodada. Yaneda bodada. Kalian ingat nggak cerita tentang iblis yang tidak taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam? Iya. Nah, iblis merasa sombong karena diciptakan dari api. Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu Allah murka karena iblis merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Nah, sejak saat itu iblis diusir dari surga dan ditetapkan jadi penghuni neraka. Astagfirullah. Ampunin Rara ya Allah.
Rara nggak mau jadi temennya setan. Rara janji nggak sombong lagi, nggak akan rendahin orang lagi. Pokoknya Rara nggak mau jadi temennya setan. Maafin Rara ya Uma. Iya. Kanusa. Iya, nggak apa-apa. Jangan sombong lagi. Kalau gitu, kadonya nggak usah dulu ya. Jangan Uma. Iya, kalau Nusa sih nggak apa-apa. Kadonya jangan diambil. Wah, Wah, bagus. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari video Nusa dan Rara, kita bisa belajar bahwa sombong itu merupakan perilaku tercela. Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan dapat merusak hubungan dengan diri sendiri, masyarakat, serta saudara. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu Hani. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. See you next time anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.